Salam sehat, jumpa kembali dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Setiap saudara, khususnya yang dewasa, pasti pernah melakukan tanda tangan atau sedang belajar membuat tanda tangan bagi anak-anak yang mau lulus sekolah. Pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan membahas tanda tangan Tuhan. Nick Vujicic terlahir dengan tanpa dua tangan dan tanpa dua kaki. Sekarang ia menjadi motivator kelas dunia, berkeliling dari negara aslinya Australia ke hampir seluruh dunia. Beberapa tahun lalu saya pernah mendampinginya sebagai MC saat dia menjadi pembicara pada acara pertemuan makan malam para pengusaha di Jakarta Pusat. Setiap kali dia membuat persetujuan proyek tanpa perkecualian, pada akhir halaman MOU selalu ada bagian yang bertuliskan tanda tangan dan nama jelas. Persetujuannya menjadi resmi. Apakah Nick Vujicic benar-benar tanda tangan? Padahal ia tidak punya tangan. Ia bisa bertanda tangan menggunakan mulut atau jempol yang muncul dari kakinya yang pendek dan tidak sempurna itu. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi, telah menerima dan sebagainya. Ini tanda tangan saya sebagai tanda ucapan terima kasih karena gereja telah menerima sesuatu. Nah, sebagaimana ini didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenyataan di atas menginspirasi dua masukan, yaitu definisi tanda tangan harus disempurnakan, atau di bagian tempat tanda tangan ini ditulis misalnya tanda kaki atau tanda mulut bagi orang yang berkebutuhan khusus. Nyatanya Nick Vujicic tidak punya tangan, tetapi dia menandai di bagian tanda tangan dan itu resmi. Melihat kenyataan seperti di atas, izinkan pohon MK ini memaknai tanda tangan bukan semata lambang nama yang dituliskan dengan tangan secara fisik, tetapi lebih kepada lambang nama sebagai tanda persetujuan atau kesepakatan yang dituliskan dengan tangan atau dan alat tubuh lainnya oleh orang atau oknum itu sendiri sebagai penanda pribadi. Hal ini sehubungan dengan memaknai topik tanda tangan Tuhan. 10 hukum Tuhan yang tertulis pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan the Ten Commandment ini tertulis di atas Gunung Sinai sebagai tanda tangan Tuhan. Ia sendiri yang menuliskan 10 hukum itu di atas 2 loh batu. Darah Yesus di atas kayu salib Bukit Golgota adalah tanda tangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Roma 10 ayat 9 menulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang terutama dan utama, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar di dunia ini, bahkan di akhirat, selain kebutuhan keselamatan. Setiap orang perlu selamat dari ancaman virus corona yang mematikan. Setiap orang perlu selamat dari kelaparan. Setiap orang perlu selamat dari lilitan hutang. Setiap orang perlu selamat dari ancaman api neraka. Dan setiap orang perlu selamat dari bahaya apapun. Untuk semua itu kita perlu tanda tangan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan dan perkenanannya. Kita perlu jaminan Tuhan.
Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana cara agar saya mampu memulai sebagai orang percaya? Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia sampai mati, bukan setengah mati. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan memberkatimu dimanapun dan kapanpun. Itulah tanda tangan Tuhan untuk saudara, untuk menyelamatkan saudara dari segala ancaman, baik di bumi maupun di akhirat. Selamat mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia dan percaya kepada Yesus. Maka saudara mendapatkan tanda tangannya. Tuhan Yesus memberkati.